ternyata banyak banget dan juga mendukung aku gitu. Di berbagai macam situs, akhirnya aku menemukan bahwa Santa Maria juga salah satu sekolah yang berprestasi di Surabaya. Halo Sanmaris, selamat datang di SPP Sanmar Punya Podcast. Bareng aku Reno Dan aku Iren. Wah, seneng banget deh. Hari ini kita bakalan ngobrol lagi dan bakal bahas sesuatu yang mungkin pernah atau bahkan lagi dialamin sama anak sekolah nih. Bener banget bro, karena hari ini kita bakal bahas tentang gimana sih rasanya menjalani 1 tahun di SMA atau SMP Santa Maria. Karena jujur aja nih ya, setahun tuh rasanya ya sebentar, tapi banyak banget yang udah bisa kejadian. Mulai dari bingungnya adaptasi, ketemu orang baru, dan bisa ikut kegiatan ini tuh. Ya benar-benar. Nah makanya hari ini kan kita nggak ngobrol berdua aja ya. Kita ada 2 narasumber yang cukup menarik nih untuk diajak ngobrol. Langsung aja kita perkenalkan. Halo, gue dan Nori. Hai. Mungkin bisa perkenalan singkat gitu ya dari mungkin dari Hugo dulu. Halo Kak Reno, halo Kak Iren. Kenalin aku Hugo dari kelas 10 SMA Santa Maria. Ayo Go. Halo Kak Iren sama Kak Reno, perkenalan aku Rory dari SMP Santa Maria yang sekarang kelas 7. Halo Rory. Hai. Oke, terima kasih ya kalian sudah mau menyempatkan waktu kalian. Nah, aku penasaran banget nih. Ceritain dong awal mulanya kalian bisa masuk ke Santa Maria. Mungkin ada dorongan gitu dari teman atau kenalan kalian ataupun keluarga kalian gitu, ada nggak? Mungkin dari Rory dulu gantian. Jadi aku awal masuk Sanmar tuh awal pengen masuk Sanmar itu karena ngikut kakak sebenarnya. Jadi kakakku itu dulu dari SMP lain yang sekarang itu SMA-nya itu juga di Sanmar. Nah, aku tuh ikut wisudanya kakakku nih. Terus kayak ngerasa ngeliat kayak kayak bagus banget gitu. Menarik gitu ya. Terus tertarik juga, terus ngeliat kegiatannya kakak, tugasnya kakak. Pokoknya asik-asik. Jadi mau ikut juga di SMP Sanmar. Ya. Berarti ketertarikannya karena lihat kakak gitu ya. Iya. Kalau Hugo gimana? Kalau aku tuh research dulu sebelum mau masuk SMA mana. Jadi aku lewat internet, terus mencari data-data yang ada di berbagai macam situs. Akhirnya aku menemukan bahwa SMA Santa Maria juga salah satu sekolah yang berprestasi di Surabaya. Terus kemudian juga ada dorongan dari orang tua, sehingga akhirnya aku memutuskan untuk masuk di sini. Berarti kamu orangnya emang sistematis gitu ya? Emang suka research dulu sebelum masuk. Keren. Menarik. Nah, lanjut deh. Kan udah setahun di Sanmar nih. Aku pengen nanya, apa sih yang kalian dapetin setelah setahun di Sanmar? Boleh dari Hugo dulu. Yang aku dapetin dari setahun di Sanmar itu, yang pertama aku menjadi lebih disiplin dari sebelumnya. Terus kemudian aku punya salah satu kemampuan, yaitu leadershipku semakin berkembang daripada waktu masa sebelumnya. Karena di sini dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, terus humanis, terus juga bisa mengenal anggotanya secara satu persatu dan bisa memahami mereka itu seperti apa sih. Terus kemudian yang ketiga yaitu aku bisa menemukan nilai totalitasku dalam mengerjakan semua pekerjaan. Karena waktu aku masuk di sini, aku sadar bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita tidak sungguh-sungguh atau totalitas, maka sesuatu yang dihasilkan itu akan memiliki kekurangan yang bisa dilihat dari orang lain. Oke. Keren banget nih. Kalau Rory gimana? Selama 1 tahun di Sanmar ini aku juga nggak belajar kayak mata pelajaran kayak misalnya matematika, IPA segala macam. Tapi aku juga belajar buat ngatur waktu. Mulai dari ada tugas nih bisa lebih ngatur lagi di rumah ngerjainnya kapan segala macam. Terus aku juga belajar buat berani sama public speaking mulai dari pas proyek, terus presentasi segala macam. Terus aku bisa jadi lebih disiplin di kelas dan banyak lagi. Berarti Sanmar itu gak cuma fokusnya untuk pelajaran aja nih ya, tapi melatih keterampilan kita di luar maupun di dalam sekolah. Keren. Nah, tadi juga kalian sempat sebutin kalau kalian udah bisa menumbuhkan sikap kedisiplinan ya. Nah, tapi ada gak sih pengalaman yang mengejutkan buat kalian ketika kalian baru masuk ke Santa Maria itu, ada gak sih? Mungkin dari Hugo dulu ya. Ada, karena pertama waktu MPLS itu aku ketemu dengan teman-teman yang baru. Pas masuk kelas, wah, dia orang beneran baik gak sih? Ada firasat-firasat gitu ya? Ada. Terus habis itu aku juga orang yang mungkin memiliki kekurangan dalam akademik di bidang tertentu, sehingga aku merasa minder
Namun ketika aku menjalaninya setelah seminggu, aku menyadari bahwa nggak usah minder, bahwa mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang positif, sportif dalam bidang sosial, berhubungan sosial maupun akademik. Karena teman-teman itu banyak juga yang bantu aku untuk di akademik. Gitu. Menarik. Kalau Rory gimana? Mungkin dari cara mengajarnya guru ataupun kegiatannya menurut kamu masih yang baru, jadi kayak oh ternyata gitu ya Sanmar, itu ada nggak? Aku tuh paling kaget ya itu dari kegiatannya, ternyata banyak banget dan juga mendukung aku gitu buat ngembangin bakatku. Misalnya kayak aku bakatnya kan bisa gambar segala macam, terus ada lomba mading nih, jadi sehingga kelasku bisa juara 1 pas itu. Keren. Berarti kamu udah bersumbang banget nih buat prestasi kelas. Iya. Keren. Nah, aku pengen nanya nih, kalian berdua ini dari SD atau SMP Sanmar bukan sih? Bukan. Oh, bukan ya. bukan. Nah, kalau bukan, kan biasanya orang kalau masuk lingkungan baru ada kesulitan ya. Ya, Kalian pasti. ada kesulitan nggak? Ada. Waduh. Karena yang pertama itu karena tugas kita ada beberapa yang lewat website kan, jadi harus menyesuaikan, harus bisa rajin-rajin login website. Terus kemudian untuk ke kantin juga, karena kan kantin di sini harus online kan, semuanya serba digital mulai pemesanan hingga pembayaran, sehingga harus menyesuaikan di situ. Terus kemudian di teman-temannya juga, karena ketika masuk di sini teman-temannya itu bisa dari macam-macam seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari pulau-pulau lain, sehingga butuh penyesuaian dalam beradaptasi, karena kan setiap daerah memiliki cara komunikasi yang berbeda juga. Iya. Intinya kita yang harus inisiatif gitu ya, dan bisa mengenal orang lain tuh butuh adanya keaktifan dari kitanya sendiri. Nah, kalau Rory gimana? Aku pas kesulitannya itu pas awal-awal masuk sekolah MPLS yang day one, bener-bener day one banget masuk. Aku kayak bener-bener ngumpul sama temen-temen sekolah dari sekolah yang SD dulu. Terus kayak ini orang baik atau enggak, gimana cara kenalannya, Takut kayak gitu ya. Ya ini orang ngasihnya sifatnya gimana, sama nggak ya sama aku gitu. Terus kayak mereka first impressionnya mereka ke aku gimana, aku kurang apa Ya, gitu. takut gitu ya. Pasti kan takut banget gitu. Tapi kalau menurutku wajar sih, karena emang tetap Masih banyak orang masih baru juga kan. Iya, apalagi hari pertama. Iya, aduh, deg-degan banget sih kalau itu. Apalagi Sanmar ini kan sekolahnya besar banget Besar ya. banget. Aku juga penasaran sih. Tadi kan mereka juga mention kegiatan mereka tuh udah banyak gitu ya. Kalian selama 1 tahun ini udah ikut kegiatan apa aja? Mungkin organisasi ataupun kalian udah terlibat dalam sebagai panitia atau ekstrakurikuler gitu, ada nggak sih? Mungkin dari Rory dulu. Kalau aku ikut ekstra padus sama ikut organisasi konselor sebaya di sekolah. Dan dari kegiatan itu aku jadi punya banyak teman yang asik-asik juga, yang satu frekuensi lah sama aku gitu. Keren. Ih, aku boleh nanya nggak sih? Ini aku yang ketinggalan informasi atau aku emang nggak tahu konselor sebaya itu apa? Boleh jelasin nggak? Jadi ini sepengetahuan aku aja ya. Jadi kayak guru BK cilik gitu. Jadi misalnya ada temen yang pengen cerita nih, bisa jadi teman ceritanya sama ngelatih buat leadershipnya juga. Berarti sekarang secara nggak langsung membantu untuk mengayomi teman-teman yang butuh curhat gitu ya. Kalau Hugo gimana? Kalau gue dari awal masuk itu aku ngikuti banyak organisasi. Yang pertama yaitu MPK sebagai ketua komisi 1. Terus kemudian sebagai pengurus kelas juga, sebagai seorang sekretaris. Terus juga ikut ekstrakurikuler paduan suara. Dan sekarang dipercaya untuk menjadi ketua. Terus kemudian untuk kegiatan yang aku ikuti atau jalanin selama kurang lebih setahun ini, itu ada yang pertama pastinya MPLS, kemudian ada RSO. Nah, setelah ada RSO juga, terus yang tidak kalah lupa yaitu ada project ASTS maupun ASAT. Dan itu semua adalah kegiatan yang pasti mempunyai tone yang berbeda-beda. Terus juga sangat memupuk semangat untuk diriku semakin berkembang lebih baik. Karena dalam kegiatan-kegiatan itu semua pasti ada nilai-nilai yang Bisa menjadi diambil. PR buat aku untuk membuat aku bisa lebih berkembang lagi. Itu. Keren Ya, sih. Karena keren. mereka juga akhirnya terlihat bahwa dari kegiatan yang telah mereka ikuti, mereka dipercayai oleh Santa Maria untuk bisa mengembangkan diri mereka. Apalagi tadi Hugo mention project itu ya. Karena emang gak banyak sekolah di Surabaya yang adain project buat asesmen sumatif gitu ya. Secara nggak langsung baru buat mereka, tapi sekalian membuat mereka juga belajar gitu ya. Berhubungan sama yang tadi ya. Berarti
Sanmar ini nggak cuma pelajaran doang tapi juga ngembangin karakter siswa. Keterampilan juga, iya. Oke. Next question lah ya. Apa yang nggak banyak orang tahu tentang kehidupan di Sanmar? Kan tadi udah mention banyak Kegiatan juga ya. kegiatan juga. Nah, kira-kira yang bener-bener kalau nggak di Sanmar nggak bakal tahu itu apa? Mungkin dari peraturannya yang telah diterapkan di Sanmar gitu ada nggak sih? Ada. Yang pertama itu kita dilarang bawa plastik ke sini. Itu sangat pertama awalnya penyelesaian itu susah. Karena kan aku juga orang yang mungkin sering banget pakai plastik. Oh iya. Namun akhirnya aku bisa beradaptasi dan bisa sama sekali saat ini tidak menggunakan plastik sama sekali. Keren sih. Terus kemudian yang kedua itu yang tadi, yaitu pembelajarannya itu kan serba digital. Jadi perlu penyesuaian untuk login tiap hari biar bisa mantau informasi apa yang untuk hari selanjutnya. Untuk penugasan kan juga ada lewat Moodle kan. Jadi perlu online terus gitu. Kalau Rory gimana? Kalau dari sisi aku yang bahkan pernah aku alamin sendiri, itu menurut aku yang dari metode pembelajarannya. Jadi lengkapin yang itu ya, kayak ada kayak yang dari HP segala macam pakai gadget. Itu juga itu kayak aku kira pas sebelum masuk Sanmar tuh kayak pembelajarannya susah, bener-bener kayak ngafalin satu buku gini terus habis itu kayak gimana gitu. Yang susah, harus presentasi harus bagus segala macam, harus sesuai sama yang di layar. Ternyata enggak. Aku jadi kita juga diajarin buat memahami gitu. Jadi kan sedangkan yang dulu yang aku pas SD sukanya menghafal, yang sekarang aku jadi lebih paham. Berarti bisa belajar sendiri gitu ya, tanpa harusnya ada hafalan. Iya. Aku juga penasaran sih. Menurut kalian worth it nggak sih setahun di Sanmar ini? Karena kan dari peraturannya menurut kalian mungkin ketat dan itu masih baru kan, jadi butuh penyesuaian. Itu menurut kalian worth it nggak sih? Dan orang-orang harus tahu nggak sih tentang Sanmar itu? Dari Hugo dulu ya. Worth it banget. Kenapa? Karena Sanmar ini mempunyai berbagai macam metode pembelajaran yang tidak hanya berbasis untuk menulis saja, namun lewat karya-karya talenta-talenta siswa, seperti dengan drama, dengan pentas seni. Terus ada beberapa proyek yang menggunakan produk-produk bermacam-macam, seperti karya seni, karya tulis, dan itu membuat teman-teman itu tidak hanya menumbuhkan tentang akademiknya saja, namun menumbuhkan talenta mereka menjadi lebih baik lagi. Terus kemudian yang kedua, Sanmar ini punya lingkungan yang sangat-sangat suportif. Meskipun orang-orangnya mungkin dia baru masuk, dia mungkin susah untuk adaptasi, namun teman-teman di Sanmar ini sangat mau untuk membantu teman-teman yang baru ini, sehingga dan mereka juga membantu teman-teman yang baru ini untuk mengembangkan talenta mereka, skill-skillnya mereka. Gitu. Berarti bisa dilihat ya kalau di Sanmar itu teman-temannya ataupun bahkan guru itu juga suportif, tidak hanya mementingkan pelajaran tapi juga mementingkan bagaimana kita mengatur pola hidup kita. Nah, kalau Rory gimana? Kalau dari aku juga worth it banget. Karena mulai dari banyak kegiatan yang diadain, sama juga ada lomba-lomba misalnya ODSN, lomba gambar, lomba segala macam lah itu yang mendukung juga buat siswa yang punya keterampilan di bidang kayak gambar, seni atau segala macam bisa ikut lomba-lomba kayak gitu. Yang pintar akademik bisa ikut pelajaran. Terus ada banyak kegiatan ekstranya juga, mulai dari paduan suara, basket, futsal yang mendukung banget. Berarti secara keseluruhan nih, kayaknya aku bisa nyimpulin kalau kalian berdua ini merasa bakat minat kalian sudah terpenuhi ya di Sanmar, udah bisa berkembang. Ya, keren sih, keren. Aku juga penasaran sih. Tadi kalian juga sempat sebutin kalau kalian ikut kegiatan ini itu. Tapi ada nggak sih yang menurut kalian kegiatannya itu menurut kalian tuh masih baru tapi perlu dipertahankan di Sanmar? Ada nggak sih? Mungkin dari Rory dulu ya. Mungkin dari kayak kan ada project gitu kan, atau project ataupun classmate ataupun kegiatan yang bisa mengembangkan. Nah, ada nggak sih mungkin yang menurut kamu perlu dipertahankan gitu di Sanmar? Menurut aku sih yang ekstrakurikulernya ya, soalnya udah bener bagus banget dan nggak main-main lah gitu. Jadi bener-bener buat ngembangin bakat siswa-siswi di Sanmar ini. Kalau Hugo gimana? Kalau aku ya juga termasuk untuk menambahkan Rory ya. Itu juga tidak hanya ekstrakurikuler saja. Bahkan dengan metode-metode pembelajaran berbasis proyek, kemudian kita juga ada kebiasaan untuk piket persaudaraan sangat perlu diperhatikan untuk tetap ada di Sanmar. Karena lewat 2
kegiatan tersebut, 3 kegiatan tersebut termasuk ekstrakurikuler, teman-teman itu tidak hanya bisa mengembangkan bakat maupun talenta saja, namun skill berkomunikasi dengan orang-orang lain. Wah, Iya, keren. Berarti keren. Hugo sama Rory udah sadar ya pentingnya komunikasi sama pengembangan bakat minat di Sanmar. Oke. Kita sangat berterima kasih sih Benar. karena kalian sudah mau menyempatkan dan mau memberikan pengalaman kalian kepada kami dan penonton juga. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Tapi secara keseluruhan berarti kalian sudah merasa kalau di Sanmar ini puas, teman-temannya baik, pendidikan karakternya sudah oke banget. Ya walaupun kalian tadi sempat ngomong kalau peraturannya ada beberapa yang unik dan Iya. nggak kebiasaan. Iya. Tapi menurut kalian oke kan? Oke. Oke. keren. Oke dong, kan Sanmar melatih keterampilan dan juga kebiasaan juga kan. Benar. Jadi melalui peraturan itu juga harus bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Gimana nih Reno? Menurut kamu worth it gak kalau sekolah di Sanmar? Menurutku sih worth it ya. Worth it. Kenapa? Ya ada banyak kegiatan yang menarik kayak ekstra ada pecinta Hmm, alam tuh ya. Oh, pecinta alam. Kan jarang ada sekolah Katolik, Iya, Katolik bener. sekolah Katolik yang adain manjat gunung dan sebagainya gitu. Kalau menurutmu gimana? Worth it nggak? Kalau aku sih worth it aja ya. Karena kan kalau menurut aku kegiatannya juga banyak gitu kan dan bervariatif sih. Jadi nggak bosen, yang ikut itu nggak bakalan bosen. Oke. Terima kasih ya teman-teman karena kalian juga memberikan waktu kalian. Nah, berarti aku juga bisa mengambil kesimpulan bahwa sekolah di Sanmar itu memberikan kebiasaan baru, mau dari pertemanan, lalu dari orang yang lebih tua, itu kita bisa menerapkan kesopanan, etika gitu ya. Benar. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Yuga dan Nuri. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Sama-sama, Kak. Oke, kita langsung closing aja nih ya. Oke, terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan episode SPP kali ini. Sampai jumpa di episode SPP selanjutnya. Bye bye Bye-bye, Sanmaris.